Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan Bapak Asep Saiful Rahman akan membahas bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi kelas 9 semester ganjil disusun oleh Bapak Asep Saiful Rahman MPD. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berbaca doa dulu. Selesai. Materi kali ini kompetensi intinya adalah menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam berinteraksi secara efektif dengan dunia sosial. Memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan tujuan pembelajaran, mengetahui pengertian sosial budaya, menjelaskan bentuk-bentuk sosial budaya, memahami aspek globalisasi di berbagai bidang pendidikan, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, mendiskusikan upaya menghadapi globalisasi. Anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat gambar di sini merupakan beberapa bendera yang ada di dunia, ya. Yang kalian bisa lihat, perhatikan gambar di sini adalah gambar lambang negara bendera di seluruh dunia. Perubahan sosial budaya ketika di masa di gambar pertama yang besar merupakan di mana kita dijajah oleh bangsa asing, terutama bangsa Eropa dan juga negara Jepang. Kemudian ada perubahan, yaitu Bung Karno memproklamirkan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan merdeka bebas dari penjajahan. Era globalisasi pembangunan, kalian bisa melihat gambar era globalisasi pembangunan sangat pesat, juga terjadinya demonstrasi, ya. Demonstrasi, unjuk rasa merupakan hal-hal yang biasa ketika ketidakadilan ada di depan mata kita. Bentuk-bentuk perubahan pertama, satu, dilihat dari waktu, yaitu revolusi dan evolusi. Kedua, dilihat dari pengaruhnya, ada besar dan kecil. Ketiga, merupakan perencanaannya, ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Gambar pertama merupakan perubahan lambat atau evolusi. Kalian bisa dilihat di situ tentang orang-orang nenek moyang kita yang masih tuna aksara, ya, zaman batu. Kemudian dilihat di sebelah kanannya kita adalah revolusi industri. Kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perubahan yang dipengaruhi kecil, perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh besar. Kedua, ada perubahan yang pengaruhnya besar. Contoh, industrialisasi, kemajuan teknologi transportasi seperti kereta cepat dan industri sepeda motor dan sebagainya. Perubahan yang direncanakan atau planned change, gambar 28 adalah contoh dari perubahan sosial yang direncanakan. Mengapa pembangunan jalan dikategorikan dalam perubahan sosial budaya yang direncanakan? Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Dua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Apakah perubahan yang terjadi akibat dari bencana alam direncanakan sebelumnya? Apa yang dimaksud dengan perubahan yang tidak direncanakan? Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat
bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. 1. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Contoh faktor penyebab perubahan sosial budaya. Penemuan baru, banyak sekali ditemukan alat-alat transportasi, elektronik, dan lain-lain. Ada konflik ya, unjuk rasa, dan sebagainya. Ada konflik di masyarakat antara pemerintah dan rakyat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat istiadat. Kehidupan masyarakat terasing. Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau hutan-hutan belantara, mereka tidak pernah berinteraksi, berhubungan dengan dunia luar. Kedua, dengan kehidupan mereka yang terasing menyebabkan mereka tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka akan sulit berkembang dan memperkembangkan budayanya. Kedua, masyarakat yang tinggal di pedalaman atau hutan belantara, mereka tidak mendapatkan akses pendidikan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan yang terlambat, mengakibatkan mereka terlambat juga dalam perubahan sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, tetapi ada juga daerah yang sebenarnya terisolasi atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, namun memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh pengetahuan. Mereka berjibaku menyeberangi sungai yang sangat dalam untuk pergi ke sekolah. Luar biasa perjuangan mereka. Kemudian ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau dalam masyarakat tersebut, serta adanya anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah, akan menjadi penghambat jalannya proses perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Ini contohnya suku Baduy yang ada di demikianlah perjumpaan kita pada hari kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan komen ya sebanyak-banyaknya.